Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Jumania, dan pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk membuat pupuk organik cair berbahan cangkang telur. Nah, apa aja bahannya? Tentunya cangkang telur itu sendiri. Jadi sebelumnya kita hancurkan dulu menjadi bagian yang lebih kecil-kecil ya, seperti ini, lebih halus. Bisa menggunakan blender, tapi kalau pakai blender sayang ya, jadi teman-teman bisa ditumbuk saja, dialas dengan kain, kemudian diulek, dan setelah halus bisa kita pindahkan ke wadah ya teman-teman. Tapi jangan lupa sebelumnya cangkang telurnya dibersihkan dulu ya teman-teman. Setelah itu baru dijemur atau dikeringkan. Nah, ini sudah selesai. Kita persiapkan selain cangkang telur adalah gula pasir, kemudian air. Saya ambil airnya 1 liter ya teman-teman, kemudian wadahnya dan cairan AM4. Oke, kita langsung buat cairan pupuk organik cairnya ya. Ini air 1 liter, air biasa ya teman-teman. Kemudian nanti saya akan campur dengan 1 tutup botol cairan AM4 nya. Kemudian nanti saya tambahkan juga dengan gula pasir ya. Gula pasir ini sebagai sumber makanan untuk mikroorganisme yang terdapat pada cairan AM4 ini. Untuk 1 liter air kita bisa gunakan 1 sendok makan gula pasir atau 2 sendok makan ya. Jadi saya pakai 2 sendok makan biar lebih banyak aja sumber makanannya. Kemudian ini nanti kita masukkan ke botol, tapi sebelumnya kita campur dulu nih, kita aduk biar larut semua. Nah, kita tunggu dulu sekitar 20 menit. Setelah 20 menit boleh kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan dan kita campur dengan cangkang telur yang sudah kita haluskan. Di sini saya akan masukkan 5 sendok makan kira-kira ya teman-teman ya. 5 sendok makan cangkang telur yang sudah kita haluskan. Kemudian air AM4 nya kita masukkan juga. Teman-teman kalau mau pakai botol yang lebih besar boleh ya. Jadi intinya botolnya itu harus lebih besar dibanding volume airnya ya, karena nanti ini akan menghasilkan gas. Dikhawatirkan kalau tidak ada rongga untuk udaranya nanti ledakannya dahsyat, karena ini bisa meledak ya teman-teman. Jadi jangan lupa setiap hari selama penyimpanan itu teman-teman buka tutup botolnya, karena ini nanti akan kita simpan kurang lebih sekitar 2 minggu ke depan ya teman-teman. Jangan lupa setiap hari tutup botolnya kita buka untuk membuang gas yang ada di dalam botolnya itu. Dan ini saya yang sudah jadi, tapi kebetulan yang ini saya buat tidak menggunakan cairan AM4 ya teman-teman, hanya air biasa dan cangkang telur, karena kebetulan waktu saya mau buat ini tidak ada cairan AM4 nya. Sebenarnya bisa juga tanpa cairan AM4, jadi nanti hasilnya seperti ini. Warnanya tidak terlalu kuning ya teman-teman, tidak seperti yang kita campur dengan AM4, tapi tetap masih bisa kita gunakan ya teman-teman. Sama kok fungsinya untuk menyuburkan tanaman, hanya saja mungkin kualitasnya lebih bagus yang kita kasih AM4 karena kita campurkan dengan mikroorganisme baik yang kita campur untuk tanaman. Kalau yang
yang di botol yang sudah jadi ini saya tidak kasih AM4, jadi cuman benar-benar dari cangkang telurnya saja ya, tidak ada tambahan mikroorganisme lainnya. Hanya itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Kalau teman-teman mau lebih bagus bisa tambahkan cairan AM4, tapi kalau tidak punya, tidak ditambahkan cairan AM4 juga tidak apa-apa. Saya pun kadang-kadang kalau cairan AM4 nya habis, saya hanya rendam biasa saja dengan air biasa, kemudian campur dengan cangkang telurnya ya yang sudah dihaluskan, didiamkan kurang lebih 2 minggu, lebih lama juga nggak apa-apa. Hanya saja perbedaannya nanti setelah jadi itu, kalau yang tidak pakai AM4 baunya itu agak kurang enak ya teman-teman, dibanding dengan yang cairan ditambah cairan AM4, wanginya agak halusan wangi yang pakai cairan AM4 dibanding yang tidak sama sekali, baunya jauh lebih nggak enak kalau yang tidak pakai cairan AM4. Nah ini bisa kita langsung siramkan ke tanaman, jadi nanti takarannya 1 bagian cairan cangkang telur, pupuk organik cangkang telurnya ditambah dengan 10 bagian air biasa. Itu kalau teman-teman mau siram langsung ke media tanam ya, atau ke tanah. Tapi kalau teman-teman mau semprot ke dahan atau daun tanaman, teman-teman bisa perbandingannya itu 1:10. Jadi 1 cairan pupuk cair cangkang telur ditambah 20 bagian air biasa, kemudian dilarutkan dan kita campur dan siap kita semprotkan ke tanaman kita ya, baik itu dahannya, batangnya atau bunganya juga boleh, nggak apa-apa. Saya suka semprot juga. Fungsinya apa sih kalau untuk di daun sama di batang? Biasanya untuk mencegah kerontokan dan juga untuk tidak dihinggapi hama ya teman-teman ya. Kalau untuk yang disebor atau disiram di tanah itu biasanya untuk menguatkan akar tanaman. Jadi tanaman kita nggak gampang terkena hama juga. Nah ini tanaman cabai saya ya teman-teman, sudah ada bunga dan buahnya, dan suka ada juga yang bunganya nggak jadi tuh, udah kuning-kuning ya, belum sempet tumbuh cabenya udah telanjur kuning ya, jadi seperti kayak rontok, gampang rontok. Nah itu cara mengatasinya dengan cara ini, salah satunya bisa dengan kita semprotkan pupuk cair dari cangkang telur. Saya biasa itu siramkan itu seminggu sekali ya teman-teman. Jadi disiramkan aja ke bagian daunnya, maupun kalau ada bunganya, ke bunganya juga saya suka siramkan. Teman-teman siram pagi hari ya teman-teman, lebih bagus di pagi hari. Nah ini beberapa polybag tanaman cabai saya, nggak terlalu banyak yang rontok ya, walaupun ada hanya 1-2 biji saja, karena memang saya rutin untuk memberi pupuk organik cair dari cangkang telur ini. Karena cangkang telur ini sebenarnya sumber kalsiumnya banyak ya, selain dia mengandung kalsium, dia pun mengandung fosfor, magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga, yang kesemuanya itu sangat baik untuk tanaman kita untuk menunjang kesuburan tanaman-tanaman kita. Dan ini bisa disemprotkan ke tanaman hias maupun ke tanaman seperti cabai atau tomat. Tapi saya lebih sering pakai untuk tanaman cabai atau tomat ya teman-teman, karena untuk menjaga supaya tidak rontok bunganya, jadi supaya nanti cabai atau tomatnya itu bisa tumbuh semua ya, bisa berbuah semua. Oke teman-teman, itu aja share-share saya kali ini. Jumpa lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya, masih membahas seputar tanaman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.